Gawasa. Jadi ceritanya hari ini pengen bikin video ngevlog iseng aja. Jadi gue tuh sama keluarga hari ini hari Senin pengen ke Taman Safari. Kenapa hari Senin? Jadi menghindari keramaian di weekend. Nah, gue mau jalan ke sana sekalian pengen ngetes ini si flagship terbarunya Oppo Find X5 Pro. Yang mana kalau teman-teman udah ngikutin gue kan pasti tahu gue udah bikin video impresi pertamanya. Gue juga udah bikin video reviewnya kemarin. Nah, kali ini pengen bikin video yang iseng aja real life pemakaian. Kalau misalkan gue nanti ke Taman Safari dari rumah ini, gue mau nyalain Maps pakai handphone ini. Terus Spotify juga nanti akan nyambung ke mobil pakai handphone ini. Terus juga di sana mau foto-foto, mau video-video juga nanti hasilnya gue akan tampilin. Nah, tapi yang pasti ini tuh bisa jadi acuan sih buat teman-teman yang mungkin masih ragu pengen beli Oppo Find X5 Pro ini atau tidak. Kalau kemarin kan kita cuma ngetes by review aja, gue pemakaian tuh nggak kemana-mana. Nah, kali ini kita jalan-jalan. Terus nih biar kelihatan juga sisa baterainya tuh segini ya, gue tunjukin ke teman-teman. 97% dan ini masih nyambung ke wifi. Nanti ya wifi-nya akan mati, akan nyambung ke kartu gue ini pakainya XL. Terus jamnya juga sekarang jam 10.40. Ini tuh baru aja gue cabut, nggak baru juga sih. Sekitar jam berapa tadi ya? Jam berapa? Jam 9-an berarti udah gue cabut. Terus nggak gue main-mainin karena gue siap-siap. Sekarang udah mau jam 11, kita udah harus cabut. Gitu deh. Ya udah. Gitu aja opening di awalnya biar nggak kepanjangan. Mari kita jalan. Istri gue megangin. Makasih tuh udah dipanggil sama anak. Oke, kita siap jalan. Ayo semuanya. Tuh ada sini. Oh, Dede. Ayo ngeng ya, ngeng. Waduh. Oh iya, pintu belum tutup sama ya, ada aja lagi. Itu bannya sebelah kiri tadi kempes. Ya udah, bentar lu ya. Mompa dulu. Iya, ternyata nih guys, cuma 27. Standarnya Wuling itu 33 PSI-nya. Jadi ya enaknya punya ginian, nggak usah capek-capek mompa atau ke depan ya. Tinggal nunggu aja sampai 33 PSI. Oke, kita udah siap jalan. Nih Find X5 Pro-nya gue pakein casing dan perjalanan ke sana makan waktunya tadi gue cek 2 jam lebih 16 menit ya. Dan ini juga handphonenya udah connect ke tuh Almas, Wuling Almas sudah. Ini juga tuh udah connect. Dan ini Dede udah siap jalan. Waduh. Let's go. Ini kakaknya, ada Z-nya mana Z? Di belakang. Di belakang. Kita mau jemput Oma juga mau ikut. Oke, update guys. Sekarang udah jam mana fokusnya? Nah, 12. Ya, ada sejam perjalanan. Baterainya udah jadi 86%. Nah, ini flicker gini karena layarnya ya, emang AMOLED ya. Ya intinya udah 86% dah. Berkurangnya lumayan. Karena ini juga GPS-nya jalan terus dari tadi. Ini kena macet tol, kita mau masuk ke Jagorawi. Dan ya Spotify juga masih nyambung sama mobilnya. Gitu. Tuh, merah semua men. Oke, lanjut nanti gua update lagi. Oke, update aja. Sekarang udah jam 1:02. Baterai 74%, udah nyampe di puncak. Mana-mana. Nah, ini sih. Tapi ternyata macet. Waduh. Ini ada 2 jalur. Kalau ke kanan lebih cepet, tapi jalan itu kayak berkelok-kelok gitu sih tadi. Nah, ini kalau lewat jalur yang biasa lebih kayaknya ketemu jalan gede, cuma 28 menit lebih lambat. Jadi kayaknya mau cobain belok kanan aja sih nanti nih. Tuh di depan. Nih yang tahu Taman Safari pasti udah tahu kalau ini udah agak-agak nyampe. Sekarang jam 13.45, hampir jam 2, lebih cepat dari perkiraan. Terus baterainya itu 65%. Ya. Tuh, motor, mobil, bus, hotel, SPBU. Kita yang mana sih? Ini jujur gue baru pertama kali lagi. Udah lama banget nggak ke Taman Safari men. Masih nyambung tuh ya, Bluetooth musik tuh. Dan ya udah, jalan guys. Oh itu dia gerbang masuknya. Sudah terlihat. Sip, lanjut lagi ntar ya. Oke nih, habis bayar. Ini ternyata pintu masuknya.
Map sudah gue matiin. Kita lihat dulu sisa baterainya itu 64% dari jam 11 tadi perjalanan, berarti 11 1 jam. Tiketnya digelangkan masuk Istana Panda, depan permainan. Stop fotonya sampai lang parkir, pintu masuk dan keluar. Oke. Selamat, terima kasih. Maaf, tangan kiri mas. Ya. Oke, kita masuk. Pakai mobil sih. Mau turun Jilsa. Berarti 11, 12, 1, 2 ya, 2 jam. Maps jalan terus. Bluetooth juga jalan. Dari 97% tadi sekarang 64. Belum main-main buat foto sama video. Oke, kita akan berjalan terus sampai sore nanti. Karena Maps sudah selesai, jadi udah bisa nyari contoh foto video pakai handphone ini, Oppo Find X5 Pro ya, dimulai. Ada anggota tambahan lagi, jadi nyokap gue ikut, dan di belakang ada semuanya. Di depan kita sebenarnya udah tinggal masuk, tapi lagi ada penebangan pohon. Tuh, lagi dipotong pohonnya. Udah suruh jalan, udah boleh. Mari jalan. Serem amat ya. Periksaan dulu nih. Ini pertama kalinya, maksudnya pertama ketemunya atau ngeliatnya gajah sih. Aduh, anaknya bobo. Aduh, bau banget tapi ya, bau pipis ini. Pipis sama nya. Kok gajahnya nggak ada itunya? Nggak ada belalai. Nggak ada tanduknya, gading-gadingnya. Tuh ada gading tuh dikit. Ada ya? No, yang sana. Oh iya, ya gerimis. Tuh elephant. Gak sama sini, maju ke depan nak. Bisa pindah sini sih. Tuh ayo, dedenya udah pakai bangku. Wow, elephant. Wow, so big. Wow, very big. Big. Teler banget loh dia loh. Ini sih. Dede mana? Ya, dia bobo masih. Pengen cas loh. Ya udah. Kita pindah lagi. Oh, di depan ada itu tuh. Apa namanya? Rusak ya? Akhirnya ada yang bangun. Ada yang bangun. Langsung aja guys lihat ya. Diri tuh, Dek. Dikasih yang sebelah sini lihat tuh. Ini lebih dekat lah, lebih jelas. Wow. Langsung happy lah dia. Wih. Selamat pagi, baru bangun Dede. Oh, gajahnya mau nih ya, Dek. Dede, Kian, Papa lempar ya. Nih ya. Wih, diambil. Yeay. Bye-bye, Dek. Dek, bye-bye, Dek. Bye-bye. 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 Kita ke depan yuk, maju. Depannya persis si gajah. Ini apa? Rusa ya? Hai, rusa. Rusa bukan sih? Rusa namanya rusa. Rusa bener ya? Rusa bawean. Mana wortelnya? Kasih. Ini, Dek. Kalau itu pakai kanan. Kasih sih. Takut. Ayo. Kasih. Udah makan. Kalau udah digigit lepas. Nah, gitu. Lagi nggak? Apa udah? Yusa udah apa lagi? Kasih lagi nggak? Lagi. Satu lagi. Ini fotoin dari sini biar kelihatan itunya, kasih makan. Oh, udah gini aja. Udah. Udah tutup aja. Udah. Udah ya. Bye-bye, Dek. Bye-bye, Dek. Bye-bye. Bye-bye. Sip. Mas, makasih, Mas. Oh, ini sekarang kuda Nil. Oh, gede banget mulutnya. Gede banget mulutnya. Apa ini mangap? 1, 2, 3. Wih, nyam. Gede banget kuda Nil. Wow. Udah masuk ke dalam. Oke, depan kita sekarang ada unta. Punuknya 2 semua ya. Wow. Berasa di Arab ya. Wow. Tuh, udah tahu aja lu kita datang. Apa deh? Oh, wortel. Wortel ngasih makanan. Jangan deket-deket di. Sebelah sini, Dek.
Mama takut. Halo, Kasih, Ji, lempar, Ji. digerubuk, Ji. Lempar, Ji. Wow, banjir. Aduh, banjir, Ji. Ini emang lewat sini ya, banjir ya? Oh, begini. Wow. Oh. Mau jatuh di mana? Kalau jatuh ya berenang. Ban kita udah zebra. Tuh. Yuk lempar kalau mau sih. Udah? Sudah. Sudah? Sudah. Udah, bye-bye zebra. Bye. Apa yang mana, Dede? Bye bye. Bye. Dedek kasih, Dek. Dedek kasih. Aslo. Dedek kasih, Dek. Lah. Nyam. Dah, bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Oke, nyampe ke tempatnya singa. Dilarang turun. Kaca mobil tutup. Iya. Papa lagi ngebaca. Tuh. Banknya di depan situ. Terus nih ada bacaan lagi. Tutup kaca mobil. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke, sekarang kita maju. Pintunya kebuka otomatis. Ada CCTV-nya, syaratnya masih ditutup dulu kacanya semuanya. Kalau belum ketutup, ini pintunya nggak kebuka. Sepertinya begitu. Oh iya, tuh Harimaunya tuh. langsung harimau. Jalan terus, hindari segera apabila singa mendekat. Gitu bacaannya. Tuh, Ji. Tuh, oh gede banget miaunya, Dek. Tuh. Meong, Dek. Bukan meong. Meong, gede. Itu harimau. Dede taunya itu meong. Lion. Lion. Nah, tuh banyak tuh. Wow, Simba. Senia. Tuh, di sebelah kiri ada itunya. No, gede-gede banget. Oh, ada singa tuh. No, Ji. Ada rambutnya tuh. Rambutnya nggak mohak tapi. Ya guys, hujan dong. Deres. Jadi gimana mau jalan lagi? Ya hujan. Ya tuh Dede aja jadi bingung nongging loh. Tuh bingung. Ya hujan ya Dek ya, nggak bisa buka lagi ya Dek. Hujan Dek. Bete mukanya ya, kasihan banget. Udah jalan lagi deh. Ya padahal beruang tuh di sebelah sana. Beruang yang gede-gede. Tapi karena hujan jadinya ya sudah jalan terus. Melihat mobil-mobil dari tadi juga jalan terus sih. Nggak ada yang berhenti lama kayak tadi ngasih makan. Yalah hujan. Tapi sepi sih. Hari Senin ke sini jalanannya aja tadi yang rame, jalur puncak masih tetap rame, tapi di Taman Safarinya termasuk lumayan sepi. Nih di parkirannya, lihat deh, tuh lumayan sepi kan? Enak kalau datangnya weekdays seperti ini. Biasanya malah yang deket-deket tempat makan begini, parkirannya malah rame kan? Ini aja kosong bener nih depannya gitu. Oke, jadi kita parkir dulu sekarang maksudnya parkir dulu, istirahat men, makan. Sekarang itu jam 15.50 mau jam 4 sore berarti. Habis ini teman-teman lihat ininya, baterainya sisa berapa ya. Oke, sekarang jam 16, jam 4 pas 4 sore dan sisa baterainya masih survive ya 34%. Gokil juga ini termasuknya GPS, terus apa namanya, Spotify juga nyambung terus Bluetooth sampai akhirnya nyampe sini masih hidup. Kita foto-foto pakai handphone ini, oke? Oke? Ya udah nggak usah ikut pulang berarti. Nah.
balik. Jam 17.28, baterainya sisa 16% ya. No, 16%, sinyalnya masih 4G. Dan perjalanan akan makan waktu 2 jam 18 menit. Ini jalurnya tadi yang pas berangkat kan lewat sini, kelok-kelok gitu, jalan sempit. Tapi gue perhatiinnya gelap, jadinya nggak mau lewat sini. Jadi lewat jalan yang ramai aja, biarin aja kena macet, yang penting terang. Soalnya bawa anak-anak men, serem kalau lewat yang gelap-gelap. Terus ini kayaknya jalan balik gue kagak sambungin ke ini sih, ke Spotify. Spotify apa? Bluetoothnya nggak gue sambungin ke tipnya, ke tip lagi ke head unit. Jadi pakai handphone yang lain aja buat musiknya. Ini biar pure GPS aja. Nanti gue akan rekam lagi selanjutnya kalau ini baterainya udah bener-bener kritis, mungkin pas 5% ya guys. Jadi sekarang kita jalan balik dulu. Bismillah. Oke, ini udah jam 17.55 dan handphonenya lah jamnya kok beda mobil sama handphone. Ya, yang bener ini deh berarti itu jam 6:07. Terus baterainya juga udah sisa 10%. Nih udah muncul 10% baterai remainingnya, jadi reminder turn on power saving mode atau enggak. Pastinya gue masih pencet yang tidak sih. Nah, sedangkan perjalanan pulang masih sejam 53 menit lagi. Jadi baiknya kalau menurut gue ini mau gue stop aja karena gue mau rekam closing pakai si Oppo Find X5 Pro gini ya. Takutnya nanti lagi ngerekam closing bikin kesimpulan malah mati gitu deh. So kita pindah ke hasilnya si Oppo Find X5 Pro ya. Oke, ini adalah rekaman di detik-detik terakhir ya. Soalnya tadi kan gue bilang mau di 5%, cuma takutnya nanti keburu drop, jadi nggak sempat bikin kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sih kalau menurut gue ini handphone sebenarnya baterainya tuh ya nggak bisa seharian kenanya kali ini karena ya mapsnya berjalan terus dari rumah juga tadi sampai sini kan ketemu macetnya, terus ini juga pas lagi jalan pulang atau pas turun dari puncak juga kena macet. Total tadi berangkat itu jam 10:30 siang, baterai 97%, sampai sekarang nih jam 6-an. Total tuh kira-kira 7 jaman sih, 7 jam lebih, 7,5 jam lah. Menurut gua malah kenanya tuh lumayan awet. Karena balik lagi ya, kalau dipakainya standar bukan buat maps, bukan buat GPS-an, ya kenanya boros, cuma bisa 7 jam doang gitu loh. Dari siang nggak ketemu malamnya tuh sampai kita nyampe rumah buat istirahat, itu jelek gitu. Cuma kalau ini kan kenanya maps, jalan terus, dia narik data terus Bluetoothnya juga connect terus sama mobil. Jadi ya ini emang dipaksa kerja berat dari sisi baterainya. Oppo Find X5 Pro dengan baterainya 5000 mAh menurut gua oke sih. Apalagi teman-teman juga tahu ngecasnya dengan 80 wattnya ya, dan itu nggak nyampe sejam. Jadi kalau misalkan jam segini teman-teman itu nyampe hotel atau nyampe penginapan nih, mungkin ya kalau misalnya habis dari taman safari kasusnya kayak gua, ketemu colokan ngecas bentar aja ya udah bisa penuh. So Oppo Find X5 Pro bukan cuma handphone yang kenceng dari spek performanya, kameranya juga bagus banget, malah Instagram story juga cakep. Hasil fotonya juga tadi walaupun backlight belakangnya hasilnya SDR-nya gue suka, asli ini keren. Plus ini handphone juga dipegangnya tuh handy-nya tuh enak banget gitu loh. Material seramik di belakangnya juga cakep, walaupun ya ini gue pakainya dipakein casing. Ya cuma wajar ya, takut jatuh, agak-agak ngenes juga kalau misalnya jatuh. Jadi ya gini aja video gue kali ini untuk real life pengetesan atau pengujian atau pemakaian Oppo Find X5 Pro. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang emang lagi masih mikir-mikir mau beli atau enggak si Oppo ini, apakah worth it atau tidak sesuai harganya. Ya balik lagi menurut teman-teman kayak gimana. Yang penting kalau menurut gue pribadi ini handphone sudah bagus dan ya flagship banget. Oke guys, ya udah paling segini aja. Makasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, cheers.